Video ini merupakan laporan kegiatan magang mandiri yang dilakukan oleh Bagus Budi Bowoleksono yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Rekan. Magang Mandiri MBKM merupakan kegiatan terjun ke dunia kerja yang dikelola oleh perguruan tinggi dan diinisiasi mandiri oleh mahasiswa yang memungkinkan konversi SKS. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengaplikasikan teori, mengembangkan hard skills dan soft skills, serta memahami kondisi nyata di dunia kerja. Profil Mitra. Nama perusahaan. Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Rekan. Alamat. Galaksi Bumi Permai, Blok J1. Nomor 8, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Tujuan perusahaan. Menjadi mitra bisnis Anda dan membantu Anda dalam meningkatkan kinerja bisnis Anda dengan jasa assurance dan jasa non-assurance. Berikut adalah daftar kegiatan penulis selama magang berlangsung. Mempelajari standar audit, penyusunan Ordner, penyusunan working trial balance, kunjungan ke klien, sampling dan vouching. Bukti transaksi, rekapitulasi laporan, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, penggunaan aplikasi Atlas. Standar audit adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugas audit mereka. Tujuan utama standar audit adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan kualitas tinggi, menghasilkan laporan yang handal, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Pada periode awal magang, penulis dihimbau untuk mempelajari dan membuat rangkuman terkait standar audit demi membantu penulis dalam mengenal kegiatan di kantor akuntan publik. Ordner adalah sejenis map besar atau folder tebal yang berfungsi untuk menyimpan, mengatur, dan melindungi dokumen atau arsip penting agar tetap rapi, aman, dan mudah diakses. Dalam dunia auditing, Ordner memiliki peran dalam membantu auditor mengelola dan mengorganisir bukti-bukti audit serta kertas kerja audit. Di dalam Ordner, terdapat sekumpulan jenis data yang terbagi menjadi dua, yaitu permanent file dan current file. Permanent file berisi informasi yang bersifat historis dan relevan untuk beberapa periode audit berturut-turut. Umumnya, permanent file berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi, daftar manajemen kunci, dokumen pendirian perusahaan, catatan audit sebelumnya yang relevan, dan lain-lain. Sedangkan current file berisi semua informasi dan data yang secara spesifik terkait dengan penugasan audit untuk tahun berjalan. Current file umumnya berisi rencana dan program audit, bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan, laporan keuangan klien, dan lain-lain. Working Trial Balance atau WTB adalah salah satu kertas kerja terpenting yang disusun oleh auditor. Ini merupakan daftar komprehensif yang berisi saldo semua akun buku besar klien sebelum audit, diikuti dengan kolom-kolom untuk mencatat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi yang diusulkan oleh auditor, hingga menghasilkan saldo akhir setelah audit. WTB berfungsi sebagai titik awal dan alat organisasi utama bagi auditor untuk seluruh proses audit. Ini memudahkan auditor dalam mencatat dan melihat dampak kumulatif dari semua koreksi yang diusulkan terhadap laporan keuangan. Selain itu, WTB juga sangat krusial sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan yang telah diaudit, memastikan bahwa semua saldo telah disesuaikan dengan benar. Kunjungan ke klien adalah tahapan penting dalam audit, memungkinkan auditor memperoleh pemahaman langsung tentang operasional bisnis, sistem pengendalian internal, dan lingkungan fisik klien melalui observasi dan interaksi dengan personel. Dalam kunjungan ini, prosedur pemeriksaan fisik sangat vital, contohnya cash opname, yang melibatkan penghitungan fisik kas untuk memverifikasi keberadaan dan akurasi saldo. Stock opname yang berfokus pada perhitungan dan pengamatan fisik persediaan untuk memastikan keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Sementara aset opname adalah verifikasi fisik aset tetap seperti mesin atau bangunan untuk mengonfirmasi keberadaan dan kepemilikan.
Ketiga aktivitas ini secara kolektif memberikan bukti audit yang kuat dan langsung, esensial dalam membentuk opini audit yang handal. Sampling dalam audit adalah sebuah metode penting, di mana auditor memilih dan memeriksa kurang dari 100% item dalam suatu kelompok transaksi atau saldo akun, seperti faktur penjualan atau catatan beban, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan populasi tersebut. Pendekatan ini dipilih karena menguji setiap item akan sangat tidak efisien dan memakan waktu, terutama di perusahaan besar. Setelah sampel dipilih menggunakan teknik tertentu, misalnya secara acak, auditor kemudian menerapkan sebuah prosedur yang dinamakan vouching. Vouching sendiri adalah prosedur di mana auditor melacak transaksi yang sudah tercatat dalam laporan keuangan, atau buku besar klien kembali ke dokumen sumber asli yang mendukungnya, seperti kontrak, kwitansi, atau slip bank. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keabsahan, keakuratan, dan otorisasi transaksi tersebut. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan didukung oleh bukti yang valid. Keterkaitan antara sampling dan vouching sangat erat. Sampling membantu auditor dalam memilih transaksi mana dari populasi yang akan diverifikasi, sedangkan vouching adalah tindakan verifikasi itu sendiri yang dilakukan pada setiap item dalam sampel yang dipilih. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi untuk membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan secara efisien. Dalam konteks audit, rekapitulasi data audit adalah proses krusial di mana auditor mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menyusun data serta informasi relevan dari beragam sumber yang telah dihimpun selama prosedur audit. Dalam kegiatan ini, penulis diminta untuk menyusun dan meringkas temuan audit yang signifikan, data keuangan, bukti pendukung, dan hasil pengujian ke dalam format laporan yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran komprehensif dan ringkas dari seluruh bukti yang diperoleh, sehingga memudahkan analisis, peninjauan, dan penyusunan opini audit akhir secara efisien. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan atau dokumentasi yang disiapkan oleh auditor yang berisi semua bukti, prosedur yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai selama proses audit. Kertas kerja ini menjadi dasar utama yang mendukung opini auditor, berfungsi sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar profesional, alat perencanaan dan supervisi, serta referensi penting untuk audit di masa mendatang. Isinya sangat beragam, mulai dari rencana audit, hasil pengujian substantif dan pengendalian, konfirmasi, analitis, hingga salinan dokumen klien dan jurnal penyesuaian yang diusulkan. Pada prosedur ini, penulis diminta untuk mengisi saldo audit tahun berjalan, mengisi jurnal penyesuaian yang telah dibuat, menyalin data seperti hasil konfirmasi, buku besar klien, pengujian analitis, dawasul. Atlas sebagai aplikasi dirancangkan oleh PPPK dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan sebuah platform di mana auditor bisa menggunakannya untuk mencatat progres dalam proses audit. Kedua pihak merancangkan Atlas supaya auditor bisa menyusun progres dan data-data yang diperlukan secara lebih rapi, dikarenakan semuanya ditemukan di satu tempat. Selama proses magang berlangsung, penulis diminta untuk mengisi pre-engagement kolom A1 dan mengisi laporan keuangan klien pada kolom D. Kegiatan magang ini memberikan banyak pengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Melalui berbagai aktivitas seperti pengumpulan dan pengecekan dokumen, perhitungan analitis, berkomunikasi dengan klien, hingga penggunaan aplikasi Atlas, yang membantu penulis dapat memahami lebih dalam proses audit, dokumentasi, dan penerapan teknologi dalam akuntansi.